mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat. Para sahabat itu jangan cuma, oh ya hebat mereka mah soleh, oh ya mereka mah orang-orang luar biasa. Tapi kita nggak sampai cinta gitu, nggak sampai kebawa perasaan tentang para sahabat, itu berarti belum. Apalagi kepada Rasul. Kalau lagi ngomongin sahabat itu harusnya tuh kayak ngomongin seseorang yang kita kagumin banget, kita jadi semangat gitu. Berarti orangnya mencintai sahabat. Saya kalau lagi diajak ngomong tentang, sebutlah, mungkin nggak bisa mencintai semua sahabat secara sama, pasti berbeda-beda. Ada yang paling kita ngefans banget. Saya pribadi paling ngefans tuh sama Umar bin Khattab. Sisi apanya? Bukan sisi kerasnya, tapi sisi kecerdasan dan jeniusnya Umar bin Khattab. Banyaknya ijtihad Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya, banyaknya inovasi dalam pemerintahannya. Saya cinta banget sama Umar dalam urusan kecerdasannya. Mungkin Umar kalau hidup di zaman kita akan banyak ngelakuin inovasi dalam pemerintahan, akan banyak melahirkan produk-produk fikih yang mungkin bagi sebagian orang dianggap mengada-ngada nih, nggak ada di zaman Rasul. Memang nggak ada, terus kenapa kata Umar? Bukankah ini baik? Dan saya yakin kalau Rasulullah masih hidup pasti Rasulullah akan setuju, karena ini baik. Ini yang saya ngefans banget sama Umar. Siapa lagi yang saya ngidolain banget? Kalau laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang dari kecil udah bersih, gak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi aurat orang lain. Dalam peperangan hampir membunuh musuh, tapi gara-gara musuh kesobek celananya sehingga kelihatan auratnya cuma paha doang, Ali jadi berpaling muka dan tidak jadi membunuh musuhnya. Kenapa? Menjaga pandangan. Ini ngefans banget, walaupun saya belum bisa ngejaga pandangan seperti Ali. Ini artinya kalau lagi ngebahas Ali itu jadi kangen sama Ali, kalau ngebahas Umar itu jadi kangen sama Umar. Apalagi kalau ngebahas tentang Rasulullah SAW, rasanya rindu ingin ada di antara bersama Rasulullah SAW. Pernah mimpi ketemu Rasul? Berbahagialah teman-teman kalau yang pernah bermimpi ketemu Rasul. Walaupun kita nggak akan pernah ingat wajah Rasul, karena mustahil orang mengingat wajah Rasulullah kalau hanya ketemu dalam mimpi, mustahil. Kalau ada yang mimpi ketemu Rasul terus bisa menggambarkan sketsa wajah Rasul, itu adalah bisikan setan. Kalau mimpi ketemu Rasul, ketemu sih, cuma lupa wajahnya kayak gimana. Kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, berarti dia seperti melihat Rasulullah dalam kenyataan. Benar-benar ketemu dengan Rasulullah, seolah-olah dia menjadi salah satu di antara golongan sahabat Nabi. Siapa yang tidak bahagia masuk dalam golongan sahabat Nabi? Gimana caranya? Mimpi ketemu Rasul, dan itu gak bisa dibuat-buat. Kalau gak cinta gak mungkin mimpi. Saking cintanya jadi kebawa mimpi. Dan itu butuh doa, butuh cinta, butuh usaha, butuh pengorbanan, sehingga nanti Allah akan memberikan kita hadiah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Saya dulu pernah waktu kecil banget, sebelum saya sering ikut musabaqah, mimpi ketemu Rasul. Terus Nabi bilang gini, dia panggil nama saya, tapi nama itu ada di KTP, bukan nama yang Hanan Ataki ya, cari aja nanti nama aslinya. Dia manggil Fulan, gitu. Fulan, kamu mah, kalau bahasa kita, kamu jangan tinggalkan Al-Quran, peganglah Al-Quran, kata beliau. Udah gitu saya belajar Al-Quran, jadi juara musabaqah. Kebawahnya tuh ke juara musabaqah. Pas saya udah mulai agak-agak gede, udah remaja, mulai puber dan agak jauh dari Al-Quran, mimpi lagi. Mimpinya masuk surga, tapi surganya gak enak banget. Surganya tuh gelap, surganya itu gak ada lampu. Terus istananya itu kayak saung-saung yang udah reot gitu. Terus ada hujan, terus saya duduk dalam saung itu terus kehujanan. Loh kok surga kayak gini ya, mending di rumah saya daripada di surga. Ternyata saya semakin jauh dari Al-Quran, Allah kayak ngasih sebuah gambaran tentang amal saya gitu. Amal kamu itu kayak gini, rapuh, gak jelas, gak ikhlas, pokoknya banyak aja tegurannya. Sampai sekarang saya kangen pengen mimpi lagi ketemu Rasul, tapi belum bisa. Berarti memang amalnya belum baik, belum setulus, belum sepolos ketika saya masih kecil. Ini artinya kalau kita benar-benar mencintai seseorang karena Allah, saat ngebahas tentang orang itu kita jadi semangat. Saat membahas tentang orang itu kita jadi rindu, kita jadi pengen tahu tentang mereka. Kita jadi, kalau ibarat kita di Instagram atau di sosial media tuh kepo gitu.
ada cewek nge-like postingan kita, terus dia di gambar profilnya kayaknya cantik gitu. Kalau bahasa anak di komennya bening gitu kan ya. Gambarnya bening, langsung dikepoin tuh, dicari tahu. Ini ternyata dipakai ditutup gitu, nggak semua orang bisa masukkan. Agak-agak kecewa, nggak bisa lihat yang lain. Kan suka gitu tuh. Terus ada lagi yang like, lihat lagi kalau yang cowoknya keren nih, kayaknya janggutnya dipelintir ala Van Kyle gitu ya. Kumisnya dipelintir gitu, kayak kumis My Stupid Boss. Udah gitu ininya janggutnya kan gaya-gaya 2016, janggutnya tipis, kumis dipelintir, rambutnya rapi gitu, klimis. Pakai kacamata hitam walaupun enggak minus. Pakai kacamata yang frame-nya hitam walaupun enggak minus, kacamata biasa. Pas ngeliat kayak gitu jadi kepo, pengen tahu nih orangnya siapa, tinggal di mana dan segala macam aktivitasnya. Ini karena kita mulai pakai perasaan penasaran gitu. Apalagi kalau udah ada hubungan, harusnya kita kepada Rasulullah keponya dengan membaca sirah Rasul, keponya dengan membaca hadis Rasul, keponya itu dengan cara mencari tahu tentang sosok Rasulullah itu kayak gimana. Makanya nanti setelah sholat Isya saya pengen share beberapa kisah tentang bentuk cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Itu tuh luar biasa. Kayaknya agak susah kita nirunya, tapi mudah-mudahan jadi penyemangat doang buat kita untuk bisa lebih belajar revolusi cinta, mencintai Allah dan Rasul melebihi apapun juga. Insya Allah nanti kita sharing cerita setelah selesai sholat Isya. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, merasa udah gak kuat lagi tinggal di kota Madinah. Karena setiap kali Bilal datang ke masjid, maka Bilal akan melihat rumah Nabi di sebelahnya, yang di dalamnya ada kuburan Rasul. Jadi kalau kita bentuk cintanya adalah kangen, pengen ke Masjid Nabawi, kalau Bilal justru karena saking cinta udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi, karena orang yang dia cintai telah wafat. Sehingga sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar, sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar, bisa diizinkan, pergilah Bilal, dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah, sehingga gak sempat mikirin pernikahan. Jadi kalau masih ada yang ngerasa galau soal pernikahan, mending belajar mencintai Allah dan Rasul aja deh. Insya Allah gak akan galau lagi soal kapan nikah, gak apa-apa. Saya mah udah punya cinta yang besar, yaitu kepada Allah dan Rasul. Akan tersibukkan dengan sendirinya hatinya dengan cinta yang sebenarnya. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana, sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami, ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal.
sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, "Coba dulu kamu usahakan, karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami, supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh, mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna, nggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, kedua hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammad